Pemerintah resmi membuka kembali keran ekspor minyak sawit mentah dan bahan baku minyak goreng mulai Senin ini. Pembukaan keran ekspor CPO diharapkan mampu menurunkan harga minyak goreng dan menjamin ketersediaan stok minyak goreng di pasaran. Apakah pembukaan keran ekspor CPO serta-merta menyelesaikan persoalan minyak goreng di tanah air? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan PLT Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia, Sahat Sinaga. Selamat sore Pak Sahat. Selamat sore, Mbak Ana. Dan Direktur Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira. Selamat sore, Mas Bima. Selamat sore. Oke, saya mau ke Pak Sahat terlebih dahulu. Pak Sahat, ini pemerintah sudah membuka keran ekspor CPO mulai hari ini. Tetapi apakah aturan teknisnya sudah selesai dibuat sehingga pengusaha bisa melakukan ekspor? Kepmennya sudah dikeluarkan, yaitu Kepmen nomor 30/2022 untuk ketentuan tentang ekspor. Oke. Di mana yang tadinya 15 ada 3 kode AS 1511, 1518, 2306 yang tadinya tidak boleh ekspor itu sekarang boleh ekspor. Oke. Namun demikian Juknis dan Juklaknya itu sedang digodok, saya kira akan selesai dalam hari ini. Tapi tadi dalam penjelasan dari Pak Kemendak disampaikan oleh Pak Oke, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, dan juga dielaborate lebih lanjut oleh Pak Menko Marinvest, Pak Luhut, sehingga kita sudah mendapatkan gambaran yang jelas memang bakal sangat serius pemerintah untuk menangani soal minyak ini. Tapi di samping itu saya melihat bukan hanya soal minyak ini sebetulnya menjadi permasalahan minyak goreng ini, tapi juga hal-hal lain yang selama ini tidak pernah ditouch oleh Republik, oleh Pak Menko akan dituntaskan. Ya, itu sebagai promis beliau kepada Presiden, dan Presiden sangat menghargai langkah-langkah itu, karena kita itu sering dalam hal sawit itu berjalan dalam gelap. Ya, data-data kita tidak lengkap, pemainnya siapa juga tidak jelas, distribusinya juga banyak yang nggak ngaku, manipulasi pajak, dan lain. Nah, itulah yang menjadi perhatian sambil menyelesaikan persoalan minyak goreng curah ini untuk bisa mencapai 17.000 titik tadi disampaikan oleh Pak Menko sebagai referensi yang akan dilihat di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa, maksudnya itu Indonesia ini bukan hanya soal Pulau Jawa, ya, juga pulau-pulau di Sumatera saja itu ada 137 kepulauan dan pulau. Bayangkan untuk mencapai itu bukan persoalan mudah. Jadi jangan terlalu sepele mengenai persoalan distribusi di Indonesia. Itu aja. Pak Sahat, ini saya harus clearkan ya. Ini Pak Menko yang dimaksud yang mengambil alih dan berjanji kepada para pengusaha itu siapa? Apakah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto? Tadi yang hadir itu yang saya tangkap dari diskusi itu atau speech yang disampaikan, Bapak Presiden memberikan instruksi kepada Pak Menko Marinvest untuk koordinasi untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng ini dan lain-lain yang terkait dengan itu. Ya. Artinya sekarang Pak Luhut yang mengambil alih untuk mengatasi persoalan minyak goreng. Itu di satu sisi ya, tapi Pak Sahat saya ingin tanya, tadi Anda katakan bahwa Juklak dan juga Juknisnya belum selesai dibuat, hanya Kepmennya saja. Apakah kemudian pengusaha berharap dilibatkan dalam pembuatan aturan teknis Juknisnya ini dan juga Juklaknya untuk ekspor CPO? Saya kira dari pengalaman lalu, Kementerian Perdagangan sudah cukup, apalagi mereka didukung oleh Marinvest, ya. Dan tadi Pak Rahmat dari deputi, saya lupa deputi berapa Pak Rahmat itu, dan juga tadi ada juga Pak deputi dari perindustrian. Jadi ketiga deputi ini bekerja sama, saya kira data-datanya sudah lengkap. Nah, persoalan yang di lapangan selama ini sangat jelas disampaikan oleh Pak Menko Marinvest, itu sangat jelas sekali ya. Dan itu saya kira itu yang kita tunggu-tunggu selama ini ya. Jadi program minyak goreng curah rakyat itu pertama ya
itu akan dikonversi menjadi minyak goreng kemasan. Karena selama ini minyak goreng curah itu dengan kepulauan itu loss di jalan itu bisa 3-5%. Oke. Belum lagi sampai ketika minyak goreng itu sampai di pengecer, dia angkat lagi melalui literan masuk ke plastik itu 1-2%. Artinya jalur distribusi ya? Itu bisa kira-kira 1.800 sampai 2.000 rupiah hanya losses. Padahal kalau itu dikemas, jadi sangat betul apa yang dianalisa oleh Pak Luhut tadi. Perhitungan kami kemasan itu hanya 1.400 perak. Nah, dan tidak ada lagi perlu timbang, tidak perlu lagi loss di jalan dan lain-lain, semua orang convenient. Apalagi ini saya kira Mas Bima bisa aware, Indonesia masuk negara G20, tapi masih curah. Ini kan memalukan ini. Di dunia ini siapa yang negara miskin mana? Tinggal 2 negara saya kira, atau 3, satu di Afrika, satu lagi di Bangladesh, kita Indonesia. Jadi oleh karena itu kami sangat mendukung tadi. Kelihatannya pola konsep yang akan dijalankan sekarang itu akan mengena. Jadi tegas Pak Menko tadi, jangan perlu disiplin. Dan ini kita tidak ada disiplin selama ini. Hanya terakhir setelah Simira dijalankan oleh perindustrian baru agak tertib. Itu saya bilang agak tertib ya. Ya. Yang kedua, tidak ada macam-macam di lapangan. Itu tegas. Contohnya begini. Minyak goreng curah sampai ke pasar, preman harus dapat di sana untuk bongkar muat. Kemudian kepala pasar juga harus mendapatkan upeti. Ya. Sehingga bagaimana sih kalau pedagang tidak mengikuti, dia dicabut lapaknya dia. Jadi mau tidak mau dia ikut. Nah, ini yang dibilang oleh Pak Luhut, tidak ada lagi yang macam-macam di lapangan. Baik. Dan semua satgas pangan harus menertibkan kalau ada yang begitu, janganlah mereka mencari dana dari kesempitan ini. Tahan dulu Pak Sahat. Kesulitan, semua bersubsidi supaya bisa berjalan dengan baik. Tahan dulu Pak Sahat. Saya harus ke Mas Bima. Mas Bima, tadi clear ya disampaikan oleh Pak Sahat sebagai PLT Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia bahwa beliau mendengar rapatnya ini dipimpin oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Ada instruksi dari Presiden Jokowi kepada Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng. Dan tadi Pak Luhut mengatakan bahwa persoalan pendataan, kemudian distribusi, kalau bisa saya recap itu dijanjikan akan diselesaikan. Ini Mas Bima analisisnya bagaimana ini? Ya biasanya Pak Luhut itu masuk dalam kondisi kritis dan dalam kondisi Menko-Menko lainnya gagal ya. Maksudnya teknisnya gagal itu kan selalu begitu. Jadi artinya memang kondisinya begitu sangat kompleks, sangat rumit. Kemarin coba-coba kebijakan, mulai dari DMO ternyata ada pengusaha yang diciduk oleh Kejaksaan Agung, kemudian ada HET yang tidak berhasil, sampai terakhir uji coba untuk pelarangan ekspor CPO secara tuntas, secara total. Ternyata harga di lapangan juga tidak turun signifikan ya. Harga minyak curah itu kalau dilihat dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis itu hanya turun ya berkisar 1.500 sampai 2.000 rupiah per liternya. Jadi saya setuju tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sahat ya, bahwa problemnya saat ini adalah pemerintah salah untuk harus diakui salah dalam lihat akar permasalahan. Ternyata masalahannya bukan perebutan antara ekspor versus kebutuhan di dalam negeri. Karena selama ini pun juga diklaim bahwa pasokan atau dari sisi supply itu mencukupi. Tetapi masalahnya yang lebih teknis adalah distribusi. Nah, saya juga melihat bahwa kan harga 11.000 ya. Dan sekarang ada program-program minyak goreng rakyat dan lain sebagainya. Ini yang menjadi acuan adalah harga, pengendalian harga untuk minyak goreng curah. Tadi yang sudah disampaikan, kalau minyak goreng curah yang disubsidi, minyak goreng curah yang jadikan acuan, ini rantai distribusinya panjang. Data BPS mengungkap ada sampai 7 distribusi dari produsen minyak goreng sampai ke tangan konsumen akhir. Dan setiap titik distribusi yang semakin panjang itu baru rata-rata ya, belum di daerah luar Jawa, Pulauan, mungkin titik distribusinya akan jauh lebih panjang lagi. Jadi kalau yang dijadikan acuan akan sulit untuk menyentuh level harga yang diinginkan pemerintah.
Ya. Kenapa bukan goreng kemasan sederhana? Itu yang harusnya pengawasannya lebih gampang. Tadi ukurannya nggak dikurang-kurangin kan. Bagaimanapun juga tangan, kemudian juga packaging dari minyak goreng curah ya di level pedagang pasar, ini kan ada oknum saja yang berpertimbangan. Itu saja bocornya kan juga lumayan besar ya. Kemudian kalau minyak goreng kemasan jauh bisa mereduksi biaya pengawasan. Berikutnya lagi sebenarnya kalau ingin ya agar distribusinya yang menjadi masalah ini clear, maka bulog itu harus masuk. Karena bulog sudah diberikan amanat di dalam Perpres tahun 2016. Selain dari kedelai, jagung, dan beras, bulog itu boleh kan stabilisasi pasokan. Stabilisasi harga, ya. Stabilisasi, ya, itu di bahan kebutuhan pokok lainnya. Disebut juga di dalam Perpres bahwa minyak goreng masuk salah satu bahan kebutuhan pokok lain dari yang disebutkan tadi. Jadi kalau bulog masuk nih tinggal bicara soal kewenangannya sejauh apa, mana yang akan diatur, apakah bulog bermain di minyak goreng kemasan sederhana, atau persen soal distribusi yang dibantu oleh bulog. Kemudian anggarannya berapa, yang infrastruktur pergudangan dan juga pengawasannya. Jadi saya melihat itu yang menjadi solusi, bukan dengan minyak goreng rakyat yang untuk beli minyak goreng curah harus menggunakan KTP. Ya, itu program yang digagas pemerintah begitu ya. Tapi harus menunjukkan KTP boleh berhak membeli minyak goreng curah. Tapi ini saya kira nggak pas ya dari data. Saya setuju dengan Pak Sahat. Jangankan data produsen yang masih abu-abu di minyak goreng, Pak Sahat. Data penerima saja, Pak. Yang jelas minyak goreng rakyat untuk masyarakat berpendapatan menengah ke bawah atau berpendapatan rendah. Itu data ada semua di dalam data terpadu kesejahteraan sosial. UMKM penerima bantuan sudah punya datanya di dalam bantuan usaha produk skala mikro. Kenapa pemerintah menggunakan verifikasi yang lain? Jadi program yang dijalankan oleh pemerintah saat ini tidak sesuai begitu ya dengan menjalankan program-program rakyat, pembelian minyak goreng menggunakan KTP, lebih baik dicari cara yang lain. Tapi saya ingin kembali lagi ke keran ekspor CPO. Mas Bima, setelah keran ekspor CPO ini dibuka, apakah kemudian persoalannya kemudian selesai atau masih banyak tadi seperti yang Pak Sahat katakan, rantai distribusinya yang harus diperbaiki, tata kelolanya, atau gimana sih Mas Bima? Ya, dalam hal ini saya setuju dengan beberapa pihak ya, bahwa dari petani juga tentunya, bahwa tangan ekspor CPO kemarin, kebijakan yang tidak dibutuhkan dan bagian dari masalah sebenarnya. Bukan justru menyelesaikan permasalahan. Karena tadi problemnya itu salah dilihat oleh pengambil kebijakan. Problemnya bukan dari sisi rebutan pasokan ekspor dengan di dalam negeri, tetapi problemnya adalah masalah distribusi. Jadi kalaupun misalkan pelarangan ekspornya dicabut, boleh ekspor lagi, itu tidak ada hubungannya nanti dengan harga minyak goreng di dalam negeri. Apalagi kalau minyak goreng kemasan yang acuannya adalah mekanisme pasar. Sekarang harga CPO kembali ya, pelarangan ekspor dibuka, bukan malah turun. Tapi harga CPO internasional naik sekitar 1,5% dibandingkan sesi perdagangan lalu. Jadi artinya apa? Artinya pelarangan ekspor CPO dicabut, kita masih membutuhkan kebijakan-kebijakan doable atau kebijakan-kebijakan teknis lainnya. Sehingga masalah distribusi tadi yang sekarang lebih urgent itu bisa diselesaikan. Dan pemerintah tolong jangan buat kebijakan-kebijakan yang emosional sesaat seperti pelarangan ekspor yang ternyata 3 minggu sudah dicabut. Kemudian juga kebijakan-kebijakan yang sebenarnya kajiannya tidak lengkap, paksakan, dan tentu tadi dampak blunder kepada petani, devisa yang hilang, pendapatan negara yang hilang. Semoga tidak terjadi bukan hanya di sawit, minyak goreng, tapi juga di komoditas-komoditas strategis lainnya. Baik. Itu tadi masukan-masukannya Mas Bima begitu ya kepada pemerintah supaya jangan membuat kebijakan-kebijakan yang malah blunder karena tidak ada kaitannya sebetulnya. Pak Sahat, tapi dengan dibukanya ekspor CPO ini, pengusaha mampu tidak sih menjamin ketersediaan minyak goreng di pasaran? Terima kasih. Kalau saya lihat sih, ini terlalu besar-besar persoalan kita ini. Karena domestik untuk minyak goreng itu perhitungan berupa bentuk pemakaian CPO ya. Itu hanya sekitar
kira-kira 5 juta ton. Ya, berupa CPO yang nanti akan dielaborate menjadi minyak goreng kira-kira 3,6 juta ton. Itulah yang dipakai untuk kemasan dan juga minyak goreng. Jadi sebetulnya persoalan kecil. Gitu. Dan dua adalah saya yakin ya harga CPO di pasar domestik ini kan harus memang lebih rendah dibandingkan dengan pasar ekspor. Ya. Pasar ekspor itu sekarang itu 1.650 sampai 1.730 dolar per ton. Ya. Kalau kita ambil aja rupiah 14.600 itu kan kira-kira 20.000 sekian. Kan? Tapi harga pasar domestik kan cuma 15.000 sampai 16.000. Karena apa? Dia sudah dikurangin dana pungutan dan biaya keluar. Jadi harusnya itu dana untuk domestik itu sangat menarik. Harganya itu sangat menarik domestik daripada harga ekspor. Jadi sebetulnya nggak terlalu besar dielaborate bahwa seolah-olah wah ekspor itu lebih menarik dalam domestik. Enggak juga. Nah, yang terjadi adalah sekarang kalau harga itu di cascade begitu saja tidak bisa. Perlu terlalu besar. Meskipun di harganya sudah rendah relatif, tapi masih terlalu besar daripada masyarakat kita yang punya kemampuan untuk membeli dengan harga di level 14.000. Nah, kalau harga 14.000 sebagai patokan minyak goreng curah, harga CPO-nya itu menurut perhitungan kami itu 9.500. Nah, harga CPO yang di domestik itu 15.000. Jadi ada 6.000 rupiah. Disparitas beda. Ya. 6.000 rupiah ini harusnya tidak menjadi masalah besar kalau itu dibagikan dalam bentuk bantuan sosial, dalam bentuk lain. Tapi tidak, saya sepakat dengan Pak Mas Bima tadi, jangan merusak mekanisme pasar. Ya. Pak Sahat, pertanyaan saya tadi belum Anda jawab. Jadi dengan adanya itu pengusaha bisa menjamin ya ketersediaan stoknya di pasaran? Lebih daripada dijamin, Mbak. Kalau soal itu. Gitu. Enggak big issue konsumsi domestik itu. Itu enggak. Cuma sekarang ekspor sudah dilepas ya. Tapi tetap juga pemerintah melihat ada kekhawatiran supaya para produsen ini tetap mengkaitkan diri dengan domestik. Dibikinlah regulasi yang itu berupa DMO karena DMO berhasil pemerintah melihat di batubara. Nah, konsep ini akan diterapkan di sini, tapi nantinya akan dilepas dengan mekanisme pasar. Jadi kembali ke pertanyaan Mbak Nana tadi, nggak perlu khawatir. Itu banyak kok pasar minyak sawit untuk pemakaian domestik. Oke. Kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti saya mau tanya ke Mas Bima, apakah kemudian pemerintah perlu menerapkan kebijakan lainnya untuk mengikat komitmen pengusaha terhadap kejaminan ketersediaan stok di dalam negeri. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia News. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada Sahat Sinaga, PLT Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia, dan Bima Yudhistira, Direktur Selios. Mas Bima, tadi sudah ada jaminan ya dari Pak Sahat bahwa jangan khawatir bahwa pengusaha akan memenuhi komitmennya dalam menjamin ketersediaan stok di dalam negeri. Tapi untuk mengikat komitmen dan juga jaminan terhadap para pengusaha ini, apakah pemerintah perlu menerapkan kebijakan lain, kenaikan pungutan ekspor CPO? Ya, sejauh ini ya, kalau kita runut ke belakang sejak harga eceran tertinggi HET untuk minyak goreng kemasan itu dilepas, itu sebenarnya masalahnya bukan di pasokan, khususnya untuk minyak goreng kemasan. Masalahnya adalah pasokan tersedia, harga tidak turun. Itu untuk yang kemasan problem. Nah, kemudian orang bermigrasi lah karena disparitas harga yang terlalu jauh dengan minyak goreng curah. Akhirnya banyak kelas menengah yang masuk dalam kategori rentan miskin. Mereka bergeser untuk mengkonsumsi minyak goreng curah. Dengan akhirnya mengakibatkan pasokan saat itu antrian terjadi di minyak goreng curah. Jadi untuk mengikat tadi,
bukan hanya soal pasokan, tetapi bagaimana misalnya terkait dengan masalah balik lagi ke distribusi, pengawasan. Ini pengusaha juga harus mau bersama misalnya dengan Bulog atau dengan kawasan Satgas Pangan, pengusaha juga harus melaporkan, saya sudah stok sekian, tapi ternyata di daerah A itu terjadi kekurangan pasokan, macetnya di distributor mana? Di D1, distributor utama ya, kemudian di D2, distributor di level kabupaten kota, atau di level pengecer, di sebelah mana? Nah ini jadi saya inginkan juga pengusaha juga membahu dengan Satgas Pangan ini membongkar praktek yang membuat pasokan sebenarnya ada tapi tidak disalurkan. Yang kedua, kalau memang ada kondisi-kondisi tertentu ya, di mana ini adalah rebutan CPO di level internasional yang harganya bagus ya, atas 6.200 ringgit per tonnya, CPO di Indonesia, kalaupun itu terjadi cukup dengan mekanisme naik turunkan pungutan ekspor. Itu pun dilakukan kalau tidak salah 2011, itu juga sudah efektif untuk disinsentif bagi pelaku usaha. Jadi yang sekarang perlu dinaikkan juga nggak pungutannya? Pasar jam. Ya untuk pungutan ekspor sekarang kalau diperlukan ya bisa dinaikkan, tapi tergantung apakah kondisi pasokannya mencukupi atau tidak. Kalau tidak ada isu soal pasokan karena kemarin pelarangan ekspor CPO-nya sudah dilakukan, jadi artinya mungkin kalaupun ada kenaikan penyesuaian, sebenarnya itu jadi second option aja, opsi kedua. Opsi kedua ya. Untuk mengikat lagi DMO, ini saya jelaskan sedikit, jangan sampai kebijakan domestic market obligation itu mengulangi lagi, nanti ada pengusaha ditangkap lagi. Ada pengusaha kemudian diciduk lagi oleh Kejaksaan Agung. Jadi ini juga harus jelas gitu kan, bagaimana sistem pengawasan internalnya, dan kemudian juga bagaimana komunikasi yang harusnya dilakukan pengusaha kepada Kementerian Teknis, Kementerian Perdagangan. Jangan 4 pagi misalnya ada di kantor Kementerian Perdagangan nanti dituduh sebagai lobby-lobby untuk ekspor di atas kewajiban DMO. Jadi rule of the game-nya untuk DMO ini saya kira Pak Sahat dan kawan-kawan harus mengawal nih Pak. Jangan sampai nanti tuduhan mafianya terus-menerus seperti itu. DMO ini nanti akan dijadikan celah bahwa ada pengusaha yang minta misalnya kelebihan dari DMO, gitu, atas DMO yang harusnya di dalam negeri, itu dilakukan ekspor. Saya kira juga dari internal kementerian, kalau komitmennya adalah DMO, tolong perbaiki betul masalah integrasi data, masalah integritas pejabat teknisnya, dan masalah komunikasi dengan pelaku usaha. Kan zaman sudah digital ya, harusnya tidak terlalu banyaklah lobby-lobby pengaruhi kebijakan DMO secara teknis. Kalau secara konsep ya silahkan. Saya mau tanya ke Pak Sahat. Harusnya sudah masuk dalam aplikasi, dataan secara digital. Harusnya kebijakan DMO-nya jauh lebih efektif. Seperti DMO batubara yang sebenarnya sudah mulai ada perbaikan terus-menerus. Saya mau tanya ke Pak Sahat, itu tadi sarannya Mas Bima ya, bahwa pengusaha juga harus kooperatif dengan Satgas Pangan untuk mengawal rantai distribusi, dan juga berkomunikasi dan juga berhati-hati mengawal soal kebijakan DMO. Jangan sampai nanti bolanya kembali lagi ke pengusaha, begitu Pak Sahat. Ini gimana? Enggak, saya kira itu gini ya. Jangan kita harap kalau kita dalam olahraga pelari sprint, kita harapkan jadi penari balet. Pelari sprint biarkan aja mereka pelari sprint. Ya. Jadi mereka itu kalau ada order langsung disuplai. Persoalannya sekarang itu yang disampaikan oleh Mas Bima tadi. Ya. Karena ini begini ya. Saya melihat harga dunia ini sampai akhir tahun itu masih tetap di atas 17.000 rupiahan minyak CPO ya. Harga minyak goreng kita harus maintain 14.000. Kan? Berarti kan ada disparitas harga ini. Yang kira-kira 7.000, 8.000 rupiah per liter. Ya toh? Bagaimana supaya ini tidak disalahgunakan di lapangan? Nah, ini hanya bisa jalan kalau yang disampaikan oleh Mas Bima tadi, mulai dari hulu sampai ke hilir itu diawasi oleh satu pemerintah. Inilah perlu countervailing power dari pemerintah. Pemerintah jangan hanya bertumpu pada regulasi.
Satu, kekuatannya regulasi, tapi fisik juga perlu. Oleh karena itu, saya sangat mendukung tadi apa yang disampaikan Pak Bima tadi. Distribusi minyak goreng curah ini jangan dikasihkan ke swasta. Diambil alih oleh pemerintah begitu ya? Paling tidak 85% marketnya itu, ya, misalnya gini ya, rata-rata 330.000 kiloliter per bulan, itulah Indonesia kebutuhannya. Oke, kita kasih swasta 15%. Oke, sisanya di take over oleh pemerintah. 85% oleh pemerintah, karena dia yang menjamin sampai ke pasar. Jadi kalau ada regulasi tertentu, karena ini satu pemerintah bisa jalan langsung. Tidak perlu khawatir lagi. Itu yang perlu dijalankan. Jadi pemerintah, saran saya, punya countervailing power. Countervailing power itu apabila dia punya regulasi, dan juga secara fisik dia mampu kontrol. Nah, ini jalan. Oke. Terakhir Pak Sahab, dengan dibukanya keran ekspor CPO agak sulit ya mencapai target 14.000 ya. Tadi Anda udah katakan sih sebetulnya. Oke, kami tadinya menargetkan volume ekspor kita di tahun 2022 ini 34,4 juta ton. Tapi kita lihat dari Januari karena kerasa kerusuk sampai dengan Mei, itu kita lack of 40% daripada target. Jadi menurut kami kemungkinan besar kita hanya bisa mencapai 32 juta ton. Dengan catatan, kalau luar itu jangan lagi kita rubah-rubah regulasi. Ya. Karena dagang itu komitmennya sudah 4 bulan di depan forward selling. Tiba-tiba kita batalkan. Nah, kapan mereka bisa dapat credibility daripada importer? Ini yang perlu juga diperhatikan. Jadi hati-hatilah, karena pasar kita itu, pasar domestik kita itu cuma 35%. Ya. 35%. Jadi sulit mencapai angka 14.000 Pak Sahab. Dan minyak goreng. 65% ekspor. Jadi kalau ekspor di stop, kalau bahasa Madura bilang finito katanya. Jadi sulit ya mencapai angka 14.000, sulit ya? Dengan kondisi ekspor yang sempat di stop kemarin. 34 juta. 34,4 juta ton itulah ekspektasi kita ekspor di tahun 2022. Karena ada gonjang-ganjing di Januari-Mei kemarin, kita short 40%. Jadi perkiraan kami, ekspor kita paling kita bisa banter 31-32 juta ton instead of 34,4 juta. Itu aja gambarannya. Baik, kita tunggu nanti bagaimana, apakah pemerintah akan merubah lagi kebijakannya. Semoga tidak ada lagi perubahan-perubahan kebijakan, karena itu akan membingungkan bagi semua stakeholders ya, terutama yang dirugikan adalah masyarakat di bawah begitu. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Mas Bima Yudhistira, Direktur Selyos, dan juga Sahat Sinaga, PLT Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia. Sehat selalu Pak Sahat dan juga Mas Bima. Terima kasih.